Sebuah cerpen yang berjudul Pelukan Ibu oleh Puspadani. Sakit hati ini, Bu, katanya dengan suara bergetar. Seorang wanita muda berdiri terpaku di depan pintu rumahku. Dia mengkhianati saya, selanjutnya lagi. Pandangan matanya terlihat mengembara. Ku tatap wanita itu, bulat kemarahan tampak menyilat di wajahnya yang sembuh. Wanita yang masih muda itu bermain niat. Tiba-tiba saja sore hari itu datang ke rumahku. Sejenak aku masih terpana. Kemudian tidak lama persilahkan dia masuk. Duduklah, ujarku padanya. Junior pun mengambil posisi duduk di kursi sebelahku. Raut mukanya yang kusut seakan menggambarkan suasana hati yang tengah gundah gulana. Sudah lama saya mencari ibu. Sayang ibu selalu tidak di rumah. Saya mau curhat, mirip suaranya. Beberapa hari ini aku memang jarang di rumah karena kesibukan pekerjaan. Kedua bola mata Junior menatapku dengan pandangan harap. Perasaan hari pun menyapa, lembut dalam kalbu. Ya Allah, sebegitu besar keinginannya untuk bertemu. Padahal rumahku dengan tempat tinggalnya lumayan jauh juga. Saya sudah tidak memiliki ibu. Beliau menghilang entah kemana. Saya merasa hanya pada ibu seorang lah jadi ini bisa dibagi. Kacau yang membuatku terkesima. Kupandangi wajah wanita muda itu yang bernama Junior. Sekali lagi tak kutemukan kebohongan wajahnya yang lugu. Dia ingin meluahkan kegalauan yang tengah menggelembung sukma. Sebenarnya dia ingin mengadukan semua kepada ibunya. Sayang, ibu kandungnya entah di mana sekarang. Tiba-tiba naluri kalbuku muncul. Aku siap mendengar semua resah jiwanya. Semoga aku tidak mengecewakan dunia yang tengah terluka. Tenang Junior, istighfar dan tarik nafas dalam-dalam biar hatimu lega, ujarku lembut. Junior pun patuh dan mengerjakan semua yang kuperintahkan, hingga kemudian dia terlihat lebih tenang. Nah, sekarang coba ceritakan semua yang membuatmu terluka. Aku berusaha untuk memosisikan diri sebagai ibu untukmu. Kebetulan usianya juga tidak jauh beda dengan putri sulungku. Sejenak Junior memperbaiki duduk, menarik napas dalam sehingga lagi, dan selanjutnya mulai bercerita. Sejenak Junior memperbaiki duduk, menarik napas dalam sekali lagi, dan selanjutnya mulai bercerita. Saya tertipu, Bu. Saya yang telah rela menerima suami apa adanya, malah dia mengkhianati saya, katanya dengan suara serak. Kutatap mata Junior yang basah sambil mengelus pundaknya. Rasa ingin kuhadirkan kekuatan pada diri wanita mulia itu. Selain itu, aku juga ingin meyakinkan dunia bahwa dia tidak sendiri. Ada aku seorang ibu yang siap menampung dalam hatinya. Dengan gamblang dia bercerita tentang luka ditorehkan oleh lelaki yang dicintainya. Dia merasa tertipu. Dulu dirinya mau diajak nikah karena penampilan suaminya itu tanpa alim dan baik perilakunya. Junior pun rela untuk diajak susah. Kebetulan pekerjaan sang suami berdua ikan, maka dengan penuh keikhlasan Junior membantu pekerjaan suaminya berdagang. Tidak memegang sepeser uang pun pernah dicobanya, namun dia tetap berusaha untuk bersabar. Demikian antara lain curahan hati Junior yang dia luahkan kepadaku. Saya tidak masalah dia miskin, asal dia jujur dan sayang kepada saya, Bu. Isaknya keluh dengan air mata berlinang.
Terenyuh hatiku mendengar cerita Yuniar. Aku tahu dan dapat merasakan dia wanita yang baik serta apa adanya. Dari yang dirasakan Yuniar saat ini sepertinya ikut pula mengiris hatiku. Di sela-sela bercerita, sesekali Yuniar mengeluarkan air mata yang berderai di pipinya yang tulus. Perasaan tiba semakin menyergap hati. Juga sepertinya Yuniar menemukan sosok ibu yang telah meninggalkannya semenjak masih anak-anak. Lihat wajah saya, banyak hitam-hitamnya, kisah Yuniar sambil menyeraba mukanya. Perhatikan wajah Yuniar dengan seksama, memang benar kulit mukanya tampak hitam. Saya berjualan ikan setiap hari di bawah terik matahari, ujarnya masih terpisah. Tangis Yuniar semakin menjadi tak bisa dia tahan. Hatiku pun bertambah luruh. Tak terasa air mata aku ikut pula berlinang. Namun cepat-cepat aku hapus, jangan sampai bertahan. Sebenarnya aku juga seorang wanita yang rapuh. Aku mesti tampil kuat di depan Yuniar. Aku terus berusaha untuk menenangkannya, memberi nasihat agar dia tenang dan bersabar. Berpasrah dan berserah dirilah kepada Allah, ujarku seraya meneguk bahunya. Ku ambil gelas berisi air hangat yang tadi kuhidangkan di meja, lalu kuberikan pada Yuniar. Dia pun meneguk air itu. Tatap matanya terlihat jauh menerawang. Kelelahan dan rasa tak berdaya jelas tergambar di wajahnya. Semua yang dipaparkan Yuniar sungguh membuatku miris. Kaumku yang semestinya disayang dan dihargai, ini malah dilecehkan. Aku yakin kisah Yuniar baru segelintir dari cerita kaumku yang tersakiti. Itukah yang dinamakan suratan takdir? Beberapa kali kalimat istighfar mengalir dari bibirku. Kata Yuniar lagi, suaminya juga telah menikah dengan wanita selingkuhannya itu tanpa minta izin atau menceraikan dirinya terlebih dahulu. Yang lebih menyakitkan, suami saya mengucapkan kata cerai untuk saya di depan istri barunya. Ungkapannya terbata. Aku semakin geleng-geleng. Aku semakin geleng-geleng kepala dengan cerita Yuniar. Tegas sekali laki-laki itu. Apa tidak terpikir olehnya, andai hal itu terjadi pada ibu atau saudara perempuannya? Wanita muda yang malang, semoga dia bisa kuat dan tegar melewati semua ini. Perasaan takut tiba-tiba menghantuiku. Yuniar akan melakukan hal-hal buruk, sebab katanya dia tidak bisa melupakan laki-laki yang telah mencampakkannya, serta pikirannya buntu sekarang. Akhirnya Yuniar berhenti bercerita. Mungkin kegundahan hatinya sudah dia tumpahkan semua. Kubiarkan dia menangis sepuas-puasnya. Mudah-mudahan itu dapat membuatnya lega. Kemudian tangis Yuniar pun melambat hingga menyisakan isakan-isakan kecil. Kuulurkan tisu untuk menghapus air mata yang masih mengenang di pipinya. Pelan-pelan aku mulai masukkan rasa agar dia bersabar. Semua sudah takdir dari Allah. Dia harus ikhlas menjalani, juga mesti yakin bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Yuniar tampak mulai mencerna semua yang kuutarakan. Wajahnya pun berangsur tenang dan mencoba untuk tersenyum, meskipun sedikit agak dipaksa. Sesekali kepalanya mengangguk, mengiyakan semua yang kusampaikan. Semoga nasihat yang kuberikan bisa meringankan kegundahan hatinya. Selanjutnya, kupersilahkan Yuniar mencicipi kue yang terhidang di meja. Kualihkan pembicaraan, berharap dia bisa melupakan sejenak berita ini. Alhamdulillah, wajahnya semakin cerah. Pertanda suasana hati wanita itu mulai membaik. Akhirnya Yuniar berpamitan memelukku erat dan ucapan terima kasih berulang kali keluar dari bibirnya. Terima kasih atas kesediaanku yang berkenan menerima curahan hatinya yang tanggung jawab.
Aku mengantar Yuniar hingga pintu. Tak lupa aku ingatkan sekali lagi agar dia tegar, bersabar dan berserah diri selalu kepada Allah. Yuniar menundukkan kepala sambil tersenyum. Ya Allah, semoga dia bisa kuat. Hari ini Jumat, jadwal mingguan taklim ibu-ibu di masjid kampungku. Subhanallah, di dalam majelis aku bertemu Yuniar. Dia tampil mengenakan busana syar'i bernuansa coklat susu, terlihat anggun dengan wajah lebih tenang. Seuntai senyum menghiasi pipinya. Usai taklim, Yuniar mendekatiku. Tanganku dicium dan disalami erat tanpa sempat kucegah. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Ucapnya pelan sambil tersenyum. Subhanallah, alhamdulillah, puja-pujiku kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Yuniar bisa menerima semua yang menimpa dengan ikhlas serta berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kupeluk Yuniar, pelukan seorang ibu. Hatiku turut merasa bahagia melihat dirinya kembali tenang dan ceria. Ya Allah, berilah jodoh dengan dia yang lebih baik untuk Yuniar. Doaku dalam hati. Kinali 13 Desember 2021.